Terdapat sebuah kisah yang mengagumkan, dan sepantasnya jadi renungan kita bersama. Suatu ketika, sekelompok orang melakukan safar, tiba di sebuah lembah yang dikelilingi hutan belantara. Saat malam tiba, mereka beristirahat di sana. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan datangnya seekor singa. Semua orang panik, semua orang takut. Mereka pun berusaha menyelamatkan diri, dengan memanjat pohon. Tetapi, di antara riuhnya kepanikan itu, ada seorang pemuda yang tetap tenang. Ia sedang sholat dan tetap melanjutkan sholatnya. Orang-orang melihat detik demi detik berikutnya, yang sangat menegangkan. Benar dugaan mereka, singa itu mendatangi orang yang tengah melakukan sholat itu. Matanya menyorot tajam. Dengan perlahan, singa itu melangkahkan kakinya ke arah pemuda itu. Namun anehnya, singa itu tidak langsung menerkamnya. Singa itu justru berjalan mengelilingi orang tersebut. Setelah itu, sang singa pergi meninggalkannya begitu saja. Orang-orang bernafas lega. Setelah memastikan singa itu pergi dan tidak ada tanda-tanda ia kembali lagi, mereka pun turun dari pohon. "Engkau gila," kata mereka kepada temannya seusai ia sholat, "mengapa engkau tidak ikut menyelamatkan diri bersama kami? Hampir saja singa itu memakanmu." "Seperti kalian lihat," jawabnya tenang, "aku tadi sedang sholat. Demi Allah, aku merasa malu, bahwa aku sedang berdiri menghadap Allah, jika aku malah takut kepada hal lain selain kepadanya." Masya Allah, demikian tinggi tingkat khusyuk sholat orang ini. Ia tetap berada dalam sholatnya, meski singa datang mendekatinya. Bagaimana dengan kita? Selayaknya kita banyak-banyak beristighfar, karena pada saat sholat, kita mengingat hal lain selain Allah. Kita membaca Al-Quran, tetapi pikiran kita terkadang melayang ke sana kemari. Tubuh kita menghadap kiblat, tetapi jiwa kita berada di tempat yang lain. Lisan kita melafal doa, tetapi hati kita tidak menghayati doa-doa itu. Lalu bagaimana, seandainya ada kucing yang datang mendekat kepada kita? Kucing saja, bukan singa. Terkadang seekor kucing sudah membuat kita salah tingkah dalam sholat. Apalagi singa, atau yang lebih sering, nyamuk yang menggigit kita saat sedang sholat, membuat kita lebih konsentrasi pada sakit gigitannya, daripada tenggelam dalam ayat-ayat yang kita baca. Mari merenungi sholat kita dari kisah ini, betapa masih jauhnya kita dari khusyuk saat sholat. Padahal Allah memfirmankan kecelakaan orang-orang yang lalai dari sholatnya. Sebagian mufasir menjelaskan bahwa an sholatihin sahun adalah orang-orang yang meninggalkan sholat. Mereka itulah orang-orang yang celaka. Namun, sebagian yang lainnya menjelaskan bahwa an sholatihim sahun adalah mereka yang lalai dalam salatnya. Mengerjakan sholat, tetapi waktunya ditunda-tunda. Termasuk juga mengerjakan sholat, tetapi hati dan jiwanya tidak ikut sholat. Mengerjakan sholat, tetapi ia tidak khusyuk dalam sholatnya. Sekedar fisik yang menghadap kiblat dan lisan yang mengucap doa, tetapi hatinya lalai entah kemana. Sejarah diperintahkannya sholat 5 waktu berawal dari peristiwa Isra Miraj Nabi Muhammad, namun jauh sebelum itu, ternyata para nabi telah sholat 5 waktu. Bahkan Nabi Adam telah mendirikan sholat subuh. Sholat adalah ibadah yang sangat penting. Perintah sholat termaktub dalam ayat-ayat Al-Quran. Sholat juga menjadi salah satu dari rukun Islam, yang wajib dikerjakan setiap muslim. Betapa pentingnya sholat, Allah sampai harus memanggil langsung Rasulullah, untuk bertemu dengannya dalam peristiwa Isra Miraj. Rasulullah bertemu Allah, di sebuah tempat yang bernama Sidratul Muntaha. Di sanalah Rasulullah menerima perintah sholat, yang semula 50 waktu, kemudian karena kemurahan Allah, 50 waktu itu berkurang menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Jika kita melihat sejarah dan awal mula sholat 5 waktu yang dikerjakan para nabi sebelum Nabi Muhammad, di mana manusia pertama yang melakukan sholat subuh adalah Nabi Adam. Sholat ini didirikan saat Nabi Adam diturunkan ke bumi, untuk menjadi khalifah. Nabi Adam mengerjakan sholat 2 rakaat, menjelang terbit fajar. Rakaat pertama, sebagai tanda syukur karena terlepas dari kegelapan malam. Sedangkan rakaat kedua, sebagai tanda syukur atas datangnya siang. Kemudian, manusia pertama yang mengerjakan sholat zuhur adalah Nabi Ibrahim. Sholat ini didirikan ketika Allah memerintahkan untuk menyembelih anaknya, Nabi Ismail, dan lalu kemudian Allah menggantinya dengan seekor domba. Seruan itu datang waktu matahari tergelincir. Bersujudlah Nabi Ibrahim sebanyak 4 rakaat. Rakaat pertama, sebagai tanda syukur bagi penebusan, yang kedua, adalah tanda syukur atas dihilangkannya kedukaan dari dirinya dan anaknya, ketiga, sebagai tanda syukur atas keridhaan Allah, dan keempat, sebagai tanda syukur karena Allah telah mengganti tebusannya dengan seekor domba. Kemudian, manusia yang pertama kali melakukan sholat asyar adalah Nabi Yunus. Saat ia keluar dari perut ikan Nun mengeluarkan Nabi Yunus dari perutnya ke tepi pantai, sedangkan waktu itu telah masuk waktu asyar.
Tanda syukurnya Nabi Yunus ditunjukkan dengan mendirikan sholat 4 rakaat, karena terhindar dari 4 kegelapan. Rakaat pertama, yakni syukur atas kegelapan akibat kesalahan meninggalkan kaumnya. Kedua, karena kegelapan malam dalam lautan. Ketiga, karena kegelapan malam akibat berhari-hari lamanya di dalam perut ikan Nun. Dan rakaat keempat sebagai syukur karena terbebas dari kegelapan dalam perut ikan Nun. Kemudian, manusia yang pertama mengerjakan sholat maghrib adalah Nabi Isa. Sholat ini didirikan setelah Allah mengeluarkannya dari kejahilan dan kebodohan kaumnya, sedangkan waktu itu telah terbenam matahari. Nabi Isa bersyukur dan bersujud sebanyak 3 rakaat. Rakaat pertama, untuk menegaskan bahwa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Kedua, menafikan zina yang dituduhkan atas ibunya. Dan yang ketiga, untuk meyakinkan kaumnya bahwa Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah. Manusia yang pertama melakukan sholat Isya adalah Nabi Musa. Ketika itu, Nabi Musa tersesat mencari jalan keluar dari negeri Madian, sedangkan dalam dadanya penuh dengan duka cita. Allah menghilangkan semua perasaan duka citanya pada waktu malam. Nabi Musa lantas sholat 4 rakaat sebagai tanda bersyukur. Rakaat pertama, sebagai tanda duka cita terhadap istrinya. Kedua, sebagai tanda duka cita terhadap Fir'aun. Ketiga, sebagai tanda duka citanya terhadap saudaranya Harun. Dan yang keempat adalah tanda duka cita terhadap anak Fir'aun. Selalu ingatlah, bahwa segala yang telah ditentukan oleh Allah adalah yang terbaik bagi kita. Sholat adalah sarana untuk meminta petunjuknya, dalam menghadapi keputusan-keputusan penting dalam hidup kita. Semoga penjelasan mengenai sholat ini bermanfaat, dan dapat membantu kita dalam menjaga kekhusyuan sholat kita, dan kita dapat selalu mendirikan sholat tepat waktu dengan ikhlas dan selalu istiqomah di jalan Allah. Amin, ya Robbal Alamin.